Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini tanpa halangan suatu apapun ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Benaya, mungkin teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Halo Mas Benaya? Atau mungkin Mas Damar, ya. Silahkan temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini sudah berkumpul. Sebelum Bu Hana mulai, kita absen terlebih dahulu, ya. Silakan nanti yang Bu Hana panggil untuk menyematkan, ya, raise hand, atau mungkin bisa mengucapkan saya ada Bu, seperti itu ya. Afrida izin tadi ya. Aisyah. Ya, Bu, ada. Ada. Pandu. Hadir, Bu. Hadir. Damar. Hadir, Bu. Mas Damar itu jangan membelakangi cahaya ya, biar kelihatan. Digeser lagi kameranya. Ya. Benaya. Hadir, Bu. Hadir. Satrio belum Hadir, hadir. Bu. Hadir, sudah hadir. Devita. Hadir, Bu. Hadir. Alsya. Hadir, Bu. Hadir, semangat sekali ini ya. Silva. Silva? Belum hadir. Meva. Hadir, Bu. Hadir. Alia. Hadir, Bu. Hadir. Destiana. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah mendownload video yang Bu Hana kirimkan, video setelah materi dan LKPD? Sudah. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Coba siapa yang tahu? Hari ini kita akan Fungsi mempelajari linear. tentang fungsi linier, ya, tentang fungsi linier. Mungkin di kelas 9 pernah kita pelajari ya, apa itu fungsi linier. Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari fungsi linier? Atau mungkin manfaatnya ya, manfaatnya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Barangkali ya ada yang tahu. Mbak Destiana, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang fungsi linier. Halo Mbak Destiana. Ya. Iya. Bu. Coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang fungsi linier. Yang saya ketahui itu biasanya digunakan untuk menghitung penawaran dan permintaan. Oh, fungsi permintaan dan penawaran. Terus apa lagi? Baru tahu itu, Oh, Bu. baru tahu itu. Coba Mas Meva yang diketahui tentang fungsi linier. Halo Mas Mifa. Kok nggak menjawab ya? Mas Pandu mungkin. Apa yang diketahui tentang fungsi linier? Fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus. Grafiknya berupa garis lurus. Oke, jadi yang akan kita pelajari itu tentang fungsi linier, itu betul ya yang disebut Mas Pandu. Nanti grafiknya berbentuk garis lurus. Kemudian pemanfaatannya banyak sekali di kehidupan sehari-hari, misalkan di permintaan ya, fungsi permintaan penawaran. Kemudian ada lagi nanti ketika menghitung jarak kecepatan, kemudian jarak kecepatan, waktu, itu juga menggunakan grafik fungsi linier. Atau mungkin ketika kita menentukan grafik suatu persamaan garis lurus. Itu juga merupakan fungsi linier. Coba Bu Hana share untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang fungsi linier. Ya, ditunggu dulu.
Untuk materi fungsi linear ini tentu sudah tidak asing ya, karena ketika kalian belajar di kelas 8 atau kelas 9 itu pernah disinggung yang namanya persamaan garis lurus. Mungkin ketika di SMP itu namanya garis lurus, tapi ketika sampai di SMA namanya fungsi linear. Tapi itu adalah hal yang sama ya, persamaan garis lurus dan persamaan fungsi linear. Oke, sudah kelihatan atau belum? Sudah terlihat belum untuk share screen-nya? Ya, hari ini kita belajar tentang fungsi linear. Sudah terlihat, Bu. Ya, fungsi linear. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa kalian perhatikan ya. Nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tipek dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian persamaan fungsi linear jika diketahui grafiknya. Kemudian yang kedua, bisa menyajikan grafik suatu fungsi linear. Kemudian yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi linear. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan simak tayangan berikut ini. Fx sama dengan 2x plus 1. Kelihatannya untuk videonya? Terlihat, Bu. Nah, itu cara untuk menggambar grafik fungsi linear. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau X-nya 2, kita peroleh Y-nya sama dengan 5. Dilihat ya. Nah, itu untuk tayangan tadi tentang persamaan garis lurus ya, tentang fungsi linear. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Pernahkah kalian naik sepeda atau mobil? Jika kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam, maka berapakah jarak yang ditempuh setelah 3 jam? Ada yang bisa? Ada yang belum pernah naik sepeda atau mobil? Sudah bisa semua? Sudah pernah ya? Kemudian, dapatkah kalian membuat tabel waktu dengan jarak yang ditempuh? Atau mungkin dapatkah kalian menggambarkan grafik hubungan jarak dengan waktu seperti apakah gambar grafik tersebut? Mengapa fungsi itu disebut fungsi linear? Dapatkah kalian menentukan persamaan fungsi linear di atas? Itu masalah-masalah yang akan kalian selesaikan pada pembelajaran hari ini. Ya, itu untuk orientasi masalahnya ya. Kenapa sih kok disebut fungsi linear? Nanti kalian harus bisa menemukan alasannya. Kenapa disebut dengan fungsi linear? Kemudian kenapa kok gambarnya garis lurus? Untuk menggambar suatu garis kita memerlukan berapa buah titik seperti itu ya, harus dibagi 2. Nah, sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, Bu Hana tayangkan dulu ya. Jadi nanti kalian akan Bu Hana minta untuk berkelompok berdasarkan acak ya, acak seperti yang kita tentukan kemarin ya, diacak, diundi, kemudian ada kelompok 1 itu Afrida, Aisyah, Pandu dan Damar. Nanti kalian masuk ke room 1, kemudian yang kedua Benaya, Satrio, Devita dan Alsya nanti masuk ke room 2, kemudian Silva, Meva, Alia dan Destiana nanti masuk ke room yang ketiga. Ya, ingat-ingat untuk roomnya masing-masing. Buana buatkan break room. Kemudian yang akan kalian kerjakan ya, Buana beri penjelasan untuk LKPD-nya.
Dan nanti LKPD bisa kalian kumpulkan melalui GCR. Ya, melalui GCR. Nah, ini terlihat ya untuk grafiknya, grafik fungsi linier, waktunya itu 50 menit, maksimal 50 menit, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian interaksi, presentasi. Jangan lupa untuk identitas kelompok diberi nama untuk kelompoknya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Kalian beri nama, ingat kembali materi fungsi yang pernah diajarkan di kelas 8 atau kelas 9. Ya, ini kamu tulis di sini. Kalian diskusi kelompok. Kemudian untuk kegiatan intinya yang pertama itu kalian akan menggambarkan grafik. Ya, dilengkapi semua. Di sini juga akan ada penilaian unjuk kerja di mana LKPD yang sudah dikerjakan atau dua kegiatan inti. Yang pertama tentang grafik garis lurus dan yang kedua ini ya kita membuat persamaan suatu garis lurus jika diketahui grafik fungsinya. Ya, ada pertanyaan tidak? Sebelum Bu Hana lanjutkan? Tidak ada? Belum. Oh, belum ada. Ya. Oke, Bu Hana lanjutkan. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, berarti sekarang Bu Hana bagi untuk kelompoknya. Silahkan nanti masuk ke ruang kelompok masing-masing. Untuk room 1 itu ada Afrida, Aisyah, Pandu, dan Damar. Aisyah, Alsya itu di kelompok 2. Room 2, kemudian Devita di room 2. Destiana di room 3. Ini kelompok 1, Alsya. Kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Alsya. Alsya itu kelompok berapa Alsya ya? Alsya 2, Alia. Alia kelompok 3. Sebentar, Bu Hana bagi dulu. Devita di kelompok 2 benar. Meifa di kelompok 2 benar. Pandu itu di kelompok 1. Oke. Untuk room 3, Alia, kemudian Benaya itu di room 2. Damar di room 1. Destiana di room 3, Satrio di room 2. Oke. Sudah. Silakan kalian ya berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Devita itu di room 2. Oke. Sudah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Waktu untuk diskusi 20 menit. Ya, 20 menit. Pandu, ini belum masuk ke kelompok 1, Pandu. Pandu kelompok 1. Jangan sampai salah kelompok ya. Meva kelompok 3. Meva room 3. Meva room 3. Ya, silakan pindah ke room 3, Meva. Meva, silakan pindah ke room 3. Ini masih masuk di room 2. Oke. Ini. Oh. Oke, sedang Yuk, berdiskusi ini ya. Kalau bisa diskusinya pakai bahasa Indonesia ya, Mas Damar. Mas Damar atau Mas Pandu ya? Iya, diskusinya pakai bahasa Indonesia. Ada 3 ya yang nggak masuk, 1 ya Afrida. Tadi sudah izin. Ada Aisyah, Damar, dan Mas Pandu. Silakan nanti dikerjakan untuk latihan yang pertama ya. Kira-kira
Bagaimana menggambar grafik fungsi kecepatan dengan waktu, ya jarak dengan waktu. Diusahakan untuk satu kelompok itu paham semua ya. Kenapa kok disebut fungsi linier? Kenapa kok grafiknya berupa garis lurus? Apa sih ciri khusus dari fungsi linier? Baik, Bu. Ya. Iya, Sudah Bu. sudah di print ya LKPD-nya ya? Sudah. Sudah. Nanti sambil diisi diorek-orek boleh. Kemudian jangan lupa untuk dikirimkan ke GCR. Seperti itu. Ya. Dikirimkan ke GCR. Ya, sambil diskusi, jangan lupa, ini jangan hanya diam, nanti Mbak Isyah mungkin ada yang sudah jelas atau yang belum ditanyakan. Dan jangan lupa juga nanti harus menemukan jawaban. Kenapa fungsi itu disebut linier, dan kenapa grafiknya berupa garis lurus. Kalau kita melihat ada grafik garis lurus, tapi kok ada yang kemiringannya itu beda, itu karena apa? Seperti itu. Ya, Bu. Iya, Bu. Selamat siang, kelompok 2. Selamat siang, Bu. Nah, yang untuk kelompok 2 lengkap ya, ada 4 orang. Benaya, Satrio, Devita, sama Alsya. Ya, 4 orang. Ya, Bu. Sudah berdiskusi apa ini? Sudah di print untuk LKPD-nya? Halo, sudah? Mas Satrio? Sama Mas Benaya? Mbak Devita? Bisa mendengar suara? Bu? Bisa, Bu. Iya, ada kesulitan nggak dalam pengerjaan LKPD? Sedang berdiskusi untuk mengerjakan soal. Oh, diskusi. Tapi benar nggak dengar diskusinya ini ya? Diskusinya dalam hati atau mungkin diskusinya lewat WA? Ini di chat, Bu. Oh, di chat, di chat. Ya, jangan lupa nanti ditampilkan juga untuk videonya, di-on-kan ya. Nah, kita berdiskusi secara langsung mumpung ketemu tatap muka, barangkali ada permasalahan yang belum ditemukan ya, belum menemukan penyelesaian ya, bisa di-share-kan bersama. Kita cari penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Hana leave dulu. Bu Hana akan masuk ke room yang ketiga ya. Oke, selamat siang. Ini ada Mbak Alia, Mas Mifa, Mbak Destiana. Ada kesulitan tidak? Belum ada, Bu. Ada kesulitan nggak? Nanti dibahas dulu ya. Barangkali jawaban yang kalian kerjakan itu belum sama dengan teman-teman, didiskusikan ya. Diskusinya jangan lewat hati, jangan lewat WhatsApp ya, tapi langsung. Ini baru juga belum mendengar hasil diskusi kalian ya. Tentang fungsi. Mas Mifa, kenapa disebut fungsi linier? Cirinya apa? Nah, yuk didiskusikan ya. Kalau kamu nggak paham, bisa tanya ke teman-teman, ke Mbak Alia ataupun ke Mbak Destiana. Kenapa kok disebut fungsi linier? Kenapa kok grafiknya berupa garis lurus? Kalau kita mau gambar garis, itu kita harus punya berapa titik minimal ya, atau mungkin titiknya harus banyak. Ya, itu juga harus didiskusikan. Ya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier dan bagaimana juga nanti ketika kita sudah bisa menggambar, kita juga harus bisa
ya, membuat persamaannya. Dari persamaan kita buat gambar, nanti dibalik dari gambar kita buat persamaannya. Ya, harus diskusi, ya, kita bertukar pikiran, ya, biar tahu penyelesaiannya seperti apa. Ya, untuk Mbak Alia, barangkali bisa memberikan masukan kepada Mas Mifa atau Mbak Destiana. Ya, barangkali bisa, silahkan lanjutkan diskusi. Ya, Bu Ana akan masuk ke room 1 dulu, seperti itu. Ya. Nah, Pandu mana? sambil disiapkan juga ya untuk laporannya ya. Ya, Bu. Laporannya. Ya, Bu. Coba punyanya Mas Damar kayak Diketik, apa? Bu, laporannya. Diketik. Ya, diketik. Kalian. Iya. Mbak Aisyah sudah? Sudah. Sudah. Coba Bu Ana pengen lihat punyanya Mbak Aisyah. Bisa ditampilkan enggak? Pakai Jawabannya? kamera langsung bisa atau mau share screen juga bisa. Bu Ana ingin melihat hasil diskusi kalian. Sebelum nanti kita bahas di grup kelas ya. Tidak bisa share screen, Bu. Tidak bisa share screen? Iya. Tapi sudah dikerjakan. Tapi sudah dikerjakan. Sudah. Coba udah bisa belum Mas Damar? Sudah. Sudah. Terlihat, Bu? Sudah terlihat. Ini Afrida, Aisyah. Oke, untuk X-nya itu sebagai jarak ya, kemudian Y-nya itu waktu. Kalau misal dibuat tabelnya ditambahin lagi, itu kan 1/3 ya, misalkan dibuat tabel yang kedua itu misalkan kalau Y-nya 2, X-nya berapa, gitu bisa nggak Mas Damar? Ya, Bu. Ditambahi lagi. Nanti ini yang akan kita bahas di grup kelas ya. Oke. Persamaan linearnya 30 Y min 30 sama dengan 2X. Y sama dengan berapa itu kalau kita sederhanakan? Y sama dengan 1/15X. Ya. Ya, nanti ini diperbaiki di sini. Ini sudah bagus, nanti tambahkan lagi untuk titiknya. Persamaan 1 sama dengan Y1, 15 sama dengan X1. Pakai aplikasi apa ini Mas Damar? Pakai Word, Bu. Oh, pakai Word. Kalau untuk gambarnya pakai apa tadi? Gambar grafik? Ya. Pakai GeoGebra. Oh, pakai GeoGebra. Oke. Ya. Dilengkapi ini barangkali nanti satunya kan harusnya di bawah ya. Y1, bukan Y1 besar seperti ini. Dia sebagai apa ini? Yang di bawah ya. Agak turun. Satunya agak turun. Atau mungkin ketika nanti membuat persamaan seperti ini bisa menggunakan Microsoft Equation. Ya, agar lebih rapi. Oke, untuk kelompok 1 sudah bagus ini, nanti bisa dipresentasikan di depan teman-temannya ya. Nanti siap-siap untuk maju ke kelompok 1. Oke, boleh ditutup share screen-nya Mas Damar. Nanti yang membaca presentasinya gantian-gantian atau satu orang saja? Boleh, ditentukan aja sama kelompoknya. Misalkan mau Mbak Aisyah, boleh. Atau mungkin Mas Pandu boleh, karena nanti kan ada kita sharing session ya, jadi kalian presentasi, nanti ada tanggapan dari teman-teman, barangkali yang presentasi Mas Damar, nanti kalau ada pertanyaan, nanti yang jawab Mbak Aisyah itu juga bisa, dibagi tugas saja seperti itu.
Ya, diskusinya masih sekitar Terima kasih. 10 menit lagi. Ya. Oke, Fana live dulu. Fana tak ikut masuk ke room yang kedua. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 2 tinggal Mas Satrio saja ini. Oh, enggak, berempat ya. Satrio, Alsya, Benaya, Devita. Gimana hasil diskusi kelompoknya? Yang tadi sudah saya kirim ke Bu Hana itu, Apa? Yang yang dikerjakan cara yang satu. cara 1 sama cara 2 ya. Ya dikerjakan dulu cara 1 sama cara Iya, 2. Bu. Sudah atau belum? Atau mungkin Bu Hana Sudah boleh saya sudah. atau mungkin ditampilkan dulu di sini biar Bu Hana cek sebelum ditampilkan di depan Tapi teman-teman. saya bisanya dari laptop yang dari laptop saya belum bisa masuk sini, Bu. Oh, belum bisa masuk. Oh, mungkin nanti nunggu kita ke ruang utama mungkin ya baru bisa. Iya, Bu. Atau mungkin yang misalkan nggak bisa, kalau yang sudah mengerjakan di kertas ditampilkan di depan kamera juga bisa. Ya, misalkan Mas Benaya sudah mengerjakan, didekatkan ke kamera. Bentar, Bu. Mungkin bisa seperti itu. Jadi biar Bu Hana cek dulu ya, kita lihat. Sebentar ya, Bu, lagi loading. Iya. Sudah bisa? Sebentar, Bu, saya lagi itu buka Word-nya. Oh, buka Word-nya, ya. Ini Satrio kok belum di-on kan kameranya ya? Mas Satrio? Ya, dibuka kameranya. Binaya juga ini belum dibuka kameranya. Oke, nah kayak gitu juga bisa. Kita cek 0, substitusikan. Gimana untuk teman-teman yang lain? Ya, sudah sama belum? Sudah dicermati belum ini? 4 sama dengan M dikali 0 plus C. 4 sama dengan 0 plus C. Kemudian 4 sama dengan apa ini? 4 sama dengan berapa Mbak Alsya? Yang mana, Bu? Yang ini, 4 sama dengan 0. Sebentar, Bu. Tidak ada yang 4 sama dengan. Iya, 4 sama dengan 0. Kayaknya salah ya, kurang tepat ya. Mungkin bisa didiskusikan itu salahnya di mana. 4 sama dengan 0 atau 4 sama dengan apa ya? Kita cek ulang lagi. 5 menit lagi kita kembali ke room utama ya. Silahkan didiskusikan. Kamu cari kesalahannya di mana. Oke. Bu Hana izin live dulu. Bu Hana masuk ke ruang yang ketiga. Oke, Mbak Alia, Mbak Destiana sama Mas Meva. Sudah sambil dibuat ya laporan untuk hasil pekerjaan LKPD-nya? Bisa Bu Hana lihat atau tidak? Di Alia. Di Alia. Mbak Alia bisa ditampilkan nggak untuk hasil diskusinya? Bisa. Bisa. Ditampilkan dulu biar Bu Hana cek. Oh ya, ini pakai Microsoft Word ya. Dipunyai persamaan garis sama 2 titik. Ini persamaan X1 Y1. X1-nya berapa, Y1-nya berapa itu ada ya? X1 0,4,
4,2. Oke. 3Y plus 2X sama dengan 12. Oke. Ini sudah diskusikan dengan teman-teman? Jawabannya sudah sama semua? Kalau misalkan ya untuk persamaan ini Bu Hana buat 2X plus 3Y sama dengan 12, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Apakah harus 3Y plus 2X sama dengan 12 atau boleh 2X plus 3Y sama dengan 12 atau mungkin dirubah lagi jadi Y sama dengan negatif 2 per 3X min 4. Min 4 ya. Plus 4. Negatif 2 per 3X plus 4. Jadi kalian juga harus bisa saja nanti untuk persamaan garis itu dia garisnya sama tetapi persamaan yang terbentuk itu tidak sama persis ya. Tadi bisa 3Y plus 2X sama dengan 12. Ada yang nulisnya 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, semuanya itu sebenarnya sama persamaan garisnya, hanya mungkin penyajiannya yang berbeda. Satu Y-nya yang di depan, yang satunya lagi X-nya yang di depan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke ruang utama ya. Oke, kita kembali ke ruang utama. Oke, setelah tadi kalian berdiskusi kurang lebih 25 menit ya, 20-30 menit. Kini giliran semua kelompok akan menyajikan hasil dari diskusinya, ya hasil diskusi, hasil kerja kelompoknya. Nanti mau dimulai dari kelompok 1, 2, 3 urut atau mungkin mau diacak? Enak urut atau diacak? Gimana? Diacak? Acak. Oh, diacak ya, diacak. Ngacaknya pakai apa ini ya? Kita undi aja gitu. Ya, kalau biasanya itu 1 selalu yang pertama, mungkin untuk kesempatan pertama ini ya, kesempatan yang pertama ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Seperti itu ya. Dan urutannya 3, kemudian 2, kemudian 1. Kita balik. Biasanya 1, 2, 3, sekarang 3, 2, 1. Seperti itu. Oke, silahkan dari kelompok 3 ada Mas Silva, Mas Meiva, Alia atau Destiana yang mau presentasi. Bu Ana persilahkan dulu. Mbak Alia, Bu. Ayo siapa? Silva, Meiva, Alia, Destiana. Meiva aja, Bu. Siapa? Mbak Alia. Mbak Alia, Bu. Mbak Yang Alia punya ya. laptop. Itu kan tadi Subhan sudah meminta untuk kalian berdiskusi siapa yang mau presentasi. Jadi sekarang tinggal ya dua-duanya aja nanti. Ya mungkin yang share screen Mbak Alia nanti Mas Mifa menyajikan atau sebaliknya juga boleh. Mbak. Oke, siapa dulu? Siapa? Mbak Alia. Ya, boleh Mbak Alia. Mbak Alia yang terlebih dahulu menyajikan Mbak Alia. Bu Ana persilahkan untuk share screen dulu. Dipersiapkan hasil diskusi ya, hasil diskusi tadi dengan kelompok kalian. Oke. Dibacakan dulu soalnya ya. Yuk. Kita mengetahui bahwa fungsi linear memiliki rumus umum. Diperkenalan dulu dong, kelompok berapa, namanya siapa gitu ya nanti. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Menentukan persamaan fungsi linear. Perkenalkan nama saya Alia Sania. Ya. Perkenalkan nama saya Alia Sania, nomor presensi 9 dari kelompok 3. Akan mempresentasikan menentukan persamaan fungsi linear. Ya. Anggotanya siapa saja? Anggotanya Destiana Chandra Puspitasari, nomor presensi 16, Meiva Gitan Sayuba Abrani, nomor presensi 21, Muhammad Silva Maulana, nomor presensi 22. Oke, yuk lanjut. Perhatikan gambar garis berikut. Tentukan persamaannya. Kemudian
kita mengetahui bahwa fungsi linear memiliki fungsi umum fx sama dengan mx plus c. Perhatikan titik potong garis tersebut. Persamaan garis yang melalui dua buah titik potong x1, y1 dan x2 dan y2. Menggunakan rumus y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x kurangi x1 per x2 kurangi x1. Kemudian ya dilanjutkan. Kemudian gimana ya? Disubstitusikan. Oh ya. Disubstitusikan ke persamaan, diperoleh berapa itu? Y kurangi 4. Y ini. Disubstitusikan. Y kurangi 4 per 0 kurangi 4 sama dengan X kurangi 0 per 6 kurangi 0 sama dengan Y kurangi 4 per negatif 4 sama dengan X per 6 sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Kenapa sama dengan 0 di sini? Ini sebenarnya untuk 0 tidak perlu ya, harus ada di sini. Nanti dihapus aja Mbak Alia ya. Ini hanya Y min 4 per negatif 4 sama dengan X per 6. Sama dengan 0 di sini harus dihapus. Ya. Ingat-ingat ya, untuk kelompoknya ini dihapus semua, Ini dihapus. Nah, nanti baru yang di sini itu tidak dihapus. Dihapusnya di ini, 1, 2. 2 buah ini harus dihapus. Ya. Kalau di sini karena kita kalikan silang, mungkin ya kalikan silang itu bolehlah ada persamaan sama dengan 0 di sini. Tapi kalau ini nggak boleh. Nggak mungkin ada dua persamaan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian lanjut kita peroleh 3Y plus 2X sama dengan 12. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil pekerjaannya Mbak Alia. Kalau tadi konfirmasi dari Bu Hana itu untuk 0 di sebelah kanan tidak perlu ditulis ya. Itu 2 baris silahkan dihilangkan yang sama dengan 0. Kemudian untuk langkah yang sini kamu kalikan silang. Berarti kan ini 6. Tapi di muncul 3 ya tak apalah nanti bikin 6, ini 6 kita bagi 2, 4 bagi 2 ya ketemu 3 sama 2. Ini kita kalikan muncul 3, 2. Di sini kita kalikan muncul negatif 2x. Ya, itu konfirmasinya. Yaitu untuk kelompok yang ketiga. Ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada kita beli A+ ya untuk kelompok yang ketiga. Oke. Silahkan bisa ditutup share screen-nya, Mbak Alia. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ya, ada Mas Benaya, Mas Satrio, Mbak Devita, dan Mbak Alsya. Nah, nih, siapa yang mau presentasi? Saya yang bagian share screen, Bu. Oh ya, silahkan. Yang presentasi? Devita. Saya sama Eldo, Bu. Oh, sama Eldo. Oke, alhamdulillah. Wah, sudah lengkap ini ya dengan LKPD-nya. Kelas 10 IPS 1, anggota kelompoknya Benaya Eldo, ada Satrio Wira, kemudian Devita Putri Nur, dan Alsya. Oke, silahkan. Mas Eldo. Saya cara 2, Bu. Ya. Cara yang pertama juga dibahas dulu boleh ya. Ayo, Mas Eldo. Perkenalan atau langsung saja membahas cara 1? Oh iya, perkenalan dulu. Tadi sudah ya, tadi sudah di atas sudah disampaikan.
Langsung ke itu aja, ke Langsung saja? penyelesaiannya. Oke. Di situ ada gambar grafik. Terus soalnya kita mengetahui bahwa fungsi linear memiliki rumus umum f(x) sama dengan mx plus c. Cara satu, yang pertama itu 0,4 disubstitusikan ke persamaan y sama dengan mx plus c diperoleh 4 sama dengan m dikali kurung 0 kali plus 0. c dikali 0 plus c 4 sama dengan 0 plus c, hasilnya 4 sama dengan c. Itu persamaan satu. Yang persamaan kedua, 6,0 disubstitusikan ke persamaan y sama dengan mx plus c. Diperoleh 0 sama dengan m dikalikan 6 plus c. Menjadi persamaan kedua. Disubstitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. 0 sama dengan 6 dikalikan m plus 4. 6 kalikan 6m sama dengan negatif 4. Terus M sama dengan negatif 4 per 6. Dan yang terakhir M sama dengan negatif 2 per 3. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan negatif 2 per 3 X plus 4. Oke. Cara yang pertama sudah benar ya, langkah pengerjaannya kita substitusikan ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Diperoleh Y sama dengan negatif 2 per 3 X plus 4. Kemudian cara yang kedua, tidak usah dipresentasikan ya, ini bisa Buana pahami ya dengan teman-teman. Ini untuk langkah yang kedua, itu dia menggunakan rumus M. Yang kita cari gradiennya terlebih dahulu. Ini ketemu gradiennya negatif 2 per 3, kemudian juga ketemu untuk persamaan garisnya negatif 2 per 3 X plus 4. Yang ingin Buana konfirmasikan di sini, antara cara 1 dengan cara 2, itu persamaannya sama tidak jawabannya? Halo? Mbak Alsya? Sama, Bu. Untuk cara 1. Nah, tadi kan kita juga sudah konfirmasi ya ke kelompok yang ketiga. Itu untuk kelompok yang ketiga, persamaan garisnya 3Y plus 2X sama dengan 12. Itu yang kelompok 3 temukan. 3Y plus 2X sama dengan 12. Kemudian untuk kelompok 2 itu Y sama dengan negatif 2 per 3X plus 4. Nah, apakah salah satu dari mereka benar atau dua-duanya itu benar? Menurut kalian? Tadi kalau kita simak langkah pengerjaan dari kelompok 3 itu juga benar ya. Langkah pengerjaannya, itu langkahnya benar. Kalau langkahnya benar sampai ke hasil insya Allah benar. Untuk kelompok yang 2 juga langkahnya sudah benar, jawabannya juga benar. Nah, jadi untuk persamaan garis itu dia bisa dalam berbagai bentuk. Kalau ini kita sebut dengan bentuk umum, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan negatif 2 per 3 X plus 4. Ini benar. Tadi punya kelompok 3 juga benar ya dalam bentuk persamaan garis linier. Persamaan fungsi linier. 3Y plus 2X sama dengan 12. Kalau kita pindah ruas jadinya 3Y sama dengan negatif 2X plus 12. Ya, kita bagi 3 semua diperoleh Y sama dengan negatif 2 per 3X plus 4. Jadi dua-duanya itu benar ya. Hanya bentuknya itu yang tidak sama. Tapi grafiknya sama. Seperti itu. Itu konfirmasi dari Buana. Ya, kita hapus dulu ya untuk kelompok yang kedua. Ya, terima kasih untuk Mbak Alia. Kita lanjut ke kelompok yang pertama. Ya, Mbak Afrida, Aisyah, Pandu, dan Damar. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini siapa yang mau presentasi? Yang share screen saya yang membaca Pandu. Oh, yang membaca Pandu. Oke. Kita simak untuk hasil dari kelompok 1. Silakan Mas Pandu, dipersilahkan. 1. Diperkenalkan dulu.
Diperkenalkan dulu anggota Diketahui. kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok 1. Afrida Nur Azizah, nomor presensi 2. 2. Aisyah Nabila Hidayati, nomor presensi 5. 3. Damar Firdawan, nomor absensi 13. 4. Pandu Budi Aji, nomor absensi 29. Terus? Diketahui, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam waktu 1 jam, mobil tersebut menempuh jarak 15 km. Sedangkan dalam waktu 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 45 km. Ditanyakan, sketsa grafik dalam permasalahan tersebut. Jawab. A. Sketsa grafik. Misal jarak sama dengan X, waktu sama dengan Y. X 15, 45. Y 1, 3. XY 15,1 dan 45,3. Berikut merupakan bentuk sketsa grafiknya. B. Persamaan linear. Ini sketsa grafiknya ya, 15 dengan 1, kemudian 45 dengan 3. Oke. Terus lanjut. Persamaan linear. 1 sama dengan Y1, 3 sama dengan Y2, 15 sama dengan X1, 45 sama dengan X2, sama dengan Y1 Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1, sama dengan Y1 per 3 kurang 1 sama dengan X kurangi 5. Y kurangi X. Y kurangi 1 per 3 kurangi 1 sama dengan X kurangi 15 per 45 kurangi 15. Sama dengan Y kurang 1 per 2 sama dengan X per 15 per 30. 30 Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 15. 30 Y kurang 30 sama dengan 2X kurang 30. 30 Y sama dengan 2X. Jadi persamaan linear dari permasalahan ini adalah 30 Y sama dengan 2X. Oke, itu untuk kelompok 1. Barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Atau ada yang kurang jelas? Ada tidak? Kita cermati di sini. Ya, nanti untuk saran dari Bu Hana, ketika mengerjakan ini sama dengan tidak boleh double di sini. Kalau misalkan dia dalam bentuk persamaan, ini kamu tulis ekuivalen. Ya, ekuivalen itu bisa pakai panah 2 seperti ini, artinya sama artinya. Ya, kalau sama dengan kan beda. Ini sama dengan Y min 1 per 3 min 1 sama dengan X min 15 per 45 per 15 sama dengan. Tapi kalau yang di sini itu ekuivalen atau sama ya sama artinya. Ini nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk penyajian grafiknya sudah bagus. Tadi ya pakai aplikasi apa, Mas? Pakai GeoGebra. Oh, pakai GeoGebra ya. Nanti untuk GeoGebra mungkin bisa dibuat agar grafiknya lebih kelihatan, mungkin diperbesar lagi agar kelihatan kan kecil sekali ya kelihatannya ya. Diperbesar lagi. Itu saran dari Bu Hana. Kemudian tadi Mas Damar, kemudian Mbak Aisyah sama Mas Pandu itu mau membuat garis. Kalian menentukan berapa titik? Dua titik. Menentukan 2 buah titik. Ya, jadi untuk membuat garis minimal kita menentukan 2 buah titik, minimal 2. Ya minimal 2. Kalau 3, 4, dan 5 gimana Bu? Boleh. Karena minimalnya 2. Untuk membuat sebuah garis kita membutuhkan 2 buah titik. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, bisa ditutup share screen-nya. Nah, nanti jangan lupa untuk evaluasinya ada di LKPD, bisa kalian kerjakan. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Materi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Untuk yang pertama itu tentang grafik fungsi linier ya, fungsi linier. Kita buat refleksinya. Grafik fungsi linier itu berupa apa? Mas Benaya? Mas Mifa atau grafik fungsi linier berupa garis apa? Bisa mendengar suara Ibu? Ya.
Bisa ya. Untuk grafik fungsi linier, dia berupa garis apa? Garis lurus. Berupa garis lurus. Kenapa dia kita sebut grafik fungsi linier? Karena kamu lihat pangkat dari variabelnya itu berapa? Kan Y sama dengan 2/3X. Nah, berarti pangkatnya harus 1. Kenapa disebut fungsi linier? Karena pangkat dari variabelnya itu 1. Kemudian yang ketiga, cara menentukan persamaan garis. Tadi ada berbagai cara ya. Yang pertama itu kita substitusikan menggunakan persamaan umum. Y sama dengan MX plus C. Kemudian cara yang kedua, kita cari gradiennya terlebih dahulu, baru kita buat persamaan garisnya. Atau cara yang ketiga bisa menggunakan persamaan garis yang melalui 2 buah titik seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Ya, itu pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Jadi setelah kita membahas fungsi linier, besok kita beralih ke fungsi kuadrat. Dan untuk refleksi pembelajaran serta evaluasi untuk pembahasan hari ini, kamu buka LKPD itu ada 4 soal yang sudah Bu Hana kirimkan. Silahkan dikerjakan secara individu. Dikirimkan di GCR kelas. Seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak sebelum Bu Hana akhiri pembelajaran hari ini? Ya. Tidak ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Sekian dari Bu Hana. Bu Hana stop recording dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.